Sengaja saya gunakan pembungkus yang transparan dan juga ada sirkulasi udara supaya apa? Supaya nanti lebih aman ya. Kalau teman-teman mau menggunakan yang plastik itu harus dikasih lubang ya. Plastik seperti ini harus dikasih lubang supaya apa? Supaya buah ini tidak mudah rontok dan lain sebagainya. Tetapi ketika ada sirkulasi udara pada pembungkus itu aman ya. Anggur Jupiter ya mas, bukan Jupiter yang nggak sebesar ini. Jupiter nggak sebesar ini teman-teman. Jupiter itu kecil ya. Ini varian Ninel yang saya lihat kan ya, varian Ninel. Terus ini masih sekitar 1,5 bulan lagi lah ya. Kalau Jupiter nggak sebesar ini. Jupiter itu saya sekarang juga sudah nggak membibitkan teman-teman ya. Untuk varian Jupiter itu sudah tidak membibitkan lagi. Ya buat teman-teman yang baru menemukan live saya, silahkan ya, kalau di sini masih ada tanda plusnya, silahkan di follow hostnya, dijadikan teman. Saya tuh live membahas berbagai macam tanaman, baik tanaman anggur, tanaman stroberi, tanaman opo ae, pokoknya tak bahas. Biar apa? Aku itu kepengen edukasi untuk ibu-ibu, terutama ibu-ibu rumah tangga yang di rumah kepengen bercocok tanam, baik nanam cabai, nanam timun, nanam opo wae lah ya, mau bayam ya monggo silahkan. Untuk apa? Untuk mendapatkan nilai tambahan ya. Lebat buah aman aman. Nah, ini belum seberapa teman-teman, ini belum seberapa. Kalau pas kebetulan pas buareng yang Julian di sana berbuah itu malah lebih ramai lagi ya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mengikuti hostnya. Di sini sengaja saya bagikan untuk teman-teman, yaitu edukasi tentang perawatan tanaman, yaitu tanaman buah, tanaman anggur, wis pokoknya tanaman-tanaman apapun. Ya buat teman-teman yang ingin bercocok tanam ya bercocok tanam, inti keberhasilan kita dalam berproses menanam itu terletak pada media tanamnya teman-teman. Assalamualaikum, sampai kapan lama dari mulai nanam untuk pembuahan? Sebenarnya kalau teman-teman mengikuti edukasi saya dari awal cepet kok teman-teman. Teman-teman nanam cabai sama nanam anggur nanti berbunganya bareng ya. Menanam tanaman anggur itu 3 bulan. Kalau teman-teman medianya bagus, setelah pindah tanam langsung tidak mengalami setak dan sebagainya, itu 3 bulan tanaman sudah bisa keluar bunga. 3 bulan sudah bisa keluar bunga. Anggurku tewas. Loh kok bisa tewas itu jadi ya, kok bisa tewas? Kapan mulai dibungkus? Mulai dibungkus kalau sudah perubahan warna itu juga boleh. Ya, sudah terjadi perubahan warna boleh, bebas teman-teman ya. Yang penting sudah masanya kita melakukan penghentian, yaitu penyemprotan fungisida. Sepil akar bang, lah akar disepil yo nanti kena sinar matahari tanamannya nggak bagus ya. Nah, penanamannya di tanah ini teman-teman. Satu pohon saya tanam. Ya, di situ saya sambung dengan berbagai macam varian. Ada varian Veles, ada varian Donetsky, ada varian Gosvi, terus Julian, banyak sekali varian di sini. Abang ijo ireng ya, abang ijo ireng, pokoknya komplit. Kok habis CO terus ditanam beberapa hari layu, tanaman kelengkeng. Ya solusinya begini teman-teman ya. Kalau teman-teman habis CO kok langsung ditanam ya jangan. Jadi ketika bibit datang itu diusahakan diadaptasikan dulu. Diadaptasikan dulu sampai benar-benar bibit itu di situ nyaman. Ketika bibit itu nyaman nanti baru dipindah tanam. Seperti itu. Bunga mawar mas biar cepat berbunga. Ya gunakan pupuk-pupuk generatif cepat berbunga nanti bang. Gunakan pupuk-pupuk generatif cepat bunga. Channel ada, kalau teman-teman bisa mau masuk ke bio ada. Ke bio ada ya. Saya itu banyak teman-teman, kalau untuk channel itu ada 3 ya, ada 3 channel. Anggur kena hujan mati om. Ya enggak lah, enggak mati. Dia itu paling terserang jamur, tapi kalau teman-teman bisa ngerawat ya aman kok. Bang, pangkas pembuahan daun utama dibuang lebih dari 2 apa boleh? Boleh lah. 2 aja lah, jangan banyak-banyak. Ngapain banyak-banyak ya, cukup 2 saja. Jadi atau 1. Kalau saya itu nggak usah banyak-banyak teman-teman ya. Kan ibarat kita mangkas seperti ini, daun utama masih kan, daun utama masih, hanya ujung aja kita buang. Hanya ujung aja kita buang ya. Jadi saran saya buat teman-teman yang menanam tanaman anggur, nggak usah apa ya, nggak usah digundul-gundulin teman-teman pembuahan pertama itu. Pupuk supaya bisa untuk mangga
Boten Mas, bisa ya. Untuk mangga bisa, pupuk-pupuk saya itu bisa teman-teman ya. Pupuk pembuahan generatif untuk mangga, untuk kelengkeng, untuk jambu dan lain sebagainya itu bisa. Ya, karena masa-masa generatif itu sama aja membutuhkan pupuk-pupuk seperti KNO3 putih, boron, MKP. Ya, semua itu tergantung cara bagaimana kita meraciknya ya. Cara bagaimana kita meraciknya. Ya, buat teman-teman jika ingin mendapatkan pupuk-pupuk dari saya, ini coba saya sematkan untuk teman-teman biar lebih mudah untuk apa? Untuk memahaminya teman-teman, dan sekaligus saya jelaskan satu persatu biar teman-teman paham. Tanam di biji atau stek ya, saran saya teman-teman bagusan di grafting. Kalau beli bibit graftingan bagus, jangan menanam yang stek, bagusan di grafting. Kenapa? Kalau tanaman grafting itu lebih bagus teman-teman ya. Jadi menanam tanaman anggur itu bagusan kita menggunakan sistem grafting ya. Untuk pupuk etalase 1 adalah pupuk pertumbuhan. Ini bisa digunakan untuk semua tanaman ya. Pupuk etalase 1 pupuk pertumbuhan ya. Pupuk pertumbuhan ini bisa digunakan untuk semua tanaman ya, terutama tanaman buah ya. Pupuk ini sudah saya racik, jadi teman-teman tinggal pakai saja. Di pupuk-pupuk saya itu nyaman teman-teman, nggak usah mikirin campuran berapa, teman-teman di rumah tinggal siapkan air. Grafting itu apa bang? Grafting disambung, wow, ya, antara anggur lokal disambung dengan anggur impor ya. Nanti di video saya ada ya. Kalau user baru menemukan live saya, silahkan di follow hostnya, nanti lihat-lihat video saya komplit di situ semua ya. Buat teman-teman yang mau belajar membibitkan, mau belajar menanam, meracik media tanam dan lain sebagainya, komplit. Cara membuahkan anggur wes komplit pokoknya. Teman-teman keluar dari akun saya itu sudah jadi dokter anggur pokoknya. Ya. Kalau teman-teman ya berkenan silahkan monggo di follow. Di situ terus teman-teman boleh lihat video saya. Teman-teman sudah keluar dari akun saya sudah menjadi dokter anggur. Jual bibit yang grafting bang, jual. Tetapi saya hanya melayani Pulau Jawa saja teman-teman. Saya hanya melayani Pulau Jawa saja. Jika teman-teman tertarik nanti bisa DM. Ya, kalau teman-teman ingin mendapatkan hasil yang bagus di 3 bulan, 4 bulan tanaman sudah belajar berbuah atau sampai berbunga, gunakan teman-teman pupuk etalase 1. Pupuk etalase 1 kalau teman-teman baru pindah tanam itu membutuhkan 3 paket. Berapa bibitnya? 130, ketinggian 1,5 meter, belum termasuk ongkir ya, seperti itu ya. Jadi buat teman-teman pupuk pertumbuhan ini sudah saya racik, jadi teman-teman itu kalau menggunakan pupuk saya tuh enak ya, semuanya sudah saya racik jadi tinggal pakai. Semua sudah saya racik jadi tinggal pakai. Nah contohnya seperti ini ya. Nah satu paket isinya 4. Nah seperti ini isinya 4 biji. Bang kalau bibit impor disambung lokal gimana? Alah buang-buang waktu toh bang, buang-buang waktu kalau gitu ya. Jadi pupuk pertumbuhan ini bisa digunakan teman-teman yang nanam timun, mau nanam cabai, mau nanam apa, pokoknya semua tanaman buah. Kalau tanaman baru pindah tanam teman-teman, satu picis dilarutkan dengan air berapa? Dengan air 10 liter. Udah CO bang pupuknya, terima kasih abangku ya. Satu picis dilarutkan dengan air 10 liter. Ini untuk anggur yang baru pindah tanam. Lalu bagaimana kalau untuk cabai bang? Cabai teman-teman setelah 3 hari pindah tanam, satu picis bisa dilarutkan dengan air yaitu 15 liter. 15 liter ini bisa untuk merawat 100 polybag. 100 polybag. Nah kalau teman-teman kok menanamnya, aku menanamnya hanya 5 pohon kok bang. Kalau pupuknya gimana? Bikin abemik. Nah, kalau teman-teman menanamnya hanya 5 pohon, pupuk ini bisa dijadikan abemik. Ya, caranya gimana? Di dalam satu picis ini ada kemasan 2. Nah, di dalam satu picis ada kemasan 2 seperti ini teman-teman. Nah, teman-teman siapkan air masing-masing 200 ml. Yang butiran ini dilarutkan dengan air 200 ml. Yang ini dilarutkan dengan air 200 ml. Lalu bagaimana cara penggunaannya? Teman-teman ambil air 1 liter. Masing-masing yang pekatan A kita kasih 5 ml, B kasih 5 ml, harus sama. Kalau 10 ml ya 10 ml, kalau 5 ml harus 5 ml. Harus sama, A antara B sama. Nah, itu langsung dikocorkan pada tanaman. Nanti irit ya. Untuk satu biji saja bisa 1 bulan.
Jika teman-teman menanamnya kok hanya sekedar sedikit, contohnya ya, seperti menanam cabai, kemungkinan baru belajar hanya 5 pohon, 10 pohon. Nah, ini bisa nyampe 1 bulan sepicis ini ya. Jadi 30.000 itu isinya 4 picis. 30.000 isinya 4 picis. Ini sudah saya racik, jadi teman-teman tinggal pakai saja. Wis ora usah bikin pusing, karena tujuan saya untuk mempermudah teman-teman dalam berproses bercocok tanam. Karena apa? Masa pemupukan ini masa yang sulit buat teman-teman kalau memang teman-teman masih awam. Daripada teman-teman mikir pupuk ini harus dicampur ini, campur ini, cari konten ke sana, setiap pupuk dibeli, nah ini hasilnya nggak bagus. Teman-teman insya Allah tidak kecewa menggunakan pupuk pertumbuhan saya. Memberi pupuk sebelum berapa kali Sebulan. Oh, sebulan ya. Beli berapa kali? Ya teman-teman itu memupuk itu kalau teman-teman menanam 1 minggu sekali. Ya, 1 minggu sekali dipupuk. Ya, 1 minggu sekali dipupuk. Nggak ada koin buat absen, alias rapopo. Ya. Kalau anggur dari masa bunga dan buah sampai panen, apakah perlu dipupuk buah lagi? Perlu dipupuk. Pupuknya khusus ada. Ya, kalau tanaman anggur teman-teman sedang berbuah, mau buahnya manis, bagus, rasanya harus dipupuk. Ya, kalau nggak dipupuk nanti rasanya asam. Teman-teman menanam tanaman anggur, nggak dipupuk, rasanya nggak manis, bener? Ya, nggak manis. Harus dilakukan pemupukan. Karena manisnya rasa itu juga tergantung apa yang diserap oleh tanaman. Kalau teman-teman tidak dipupuk, berarti tanaman itu kebanyakan menyerap nitrogen yang ada di bawah, atau hanya menyerap air yang bawa nitrogen, itu rasanya pasti hampar, biasa, nggak istimewa. Tetapi ketika dipupuk, insya Allah rasanya bagus, ya, rasanya bagus. Seperti itu. Pokoknya sama Mr. Top dicampur nggak apa-apa. Takaran berapa? Gunakan ya 1/4 mili lah. Masing-masing 1/4 mili dalam air 1 liter. Ya, gunakan dosis rendah teman-teman. Kalau pertama itu, ternyata seminggu sekali, punyaku sebulan sekali, pantas kan nggak subur-subur. Tanaman itu ya, dia nih saya kasih tahu, pupuk itu sebenarnya jangka waktunya itu 10 hari. Tapi kalau teman-teman kok ngei pupuknya jangka waktu 10 hari kan kasihan. Ibaratnya nunggu habis dikasih, kasihan. Ya, kasihan teman-teman. Maka saya sarankan untuk teman-teman lakukan pemupukan dengan 7 hari. Durasi 7 hari berarti teman-teman tanaman itu mempunyai simpanan nutrisi selama 3 hari. Ya, seperti itu. Ibarat kita merawat burung lah. Ya, merawat burung di dalam sangkar itu kan ada tempat makanan. Tempat makanan biasanya itu kalau kita kasih sekian, itu kan habisnya 3 hari. Tiba-tiba teman-teman langsung hanya kasih 10 hari sekali, sisanya mati rata itu. Ya, itulah tanaman sama teman-teman. Tanaman sama, apalagi teman-teman nanamnya di pot. Cukup dipupuk boron saja kah kakak? Yo nggak cukup lah. Boron itu nggak ada nutrisinya. Ya, tanaman itu harus membutuhkan namanya NPK. Kalau dari pupuk saya, tanaman itu membutuhkan unsur makro dan mikro. Ya, tanaman membutuhkan unsur makro dan mikro. Nah, untuk unsur makro kita ambil dari NPK. NPK ini mengandung unsur makro majemuk. Nah, nanti di sini juga ini dibagi-bagi lagi, nanti malah sampean. Ya, baik, yang sudah jadi aja. Kita jelasin secara detail, nanti kelamaan malah teman-teman pusing. Karena tujuan saya teman-teman tidak pusing. Tinggal beli pupuk, dilarutkan, digunakan. Seperti itu. Kok mas nggak dipupuk tetapi manis? Si pupuk jangan gitu ah. Ya, saya malahan 2 hari sekali rutin pakai grow apa nggak masalah. Loh teman-teman menggunakan pupuk saya 2 hari sekali juga nggak masalah. Ya, seperti di pot kan. Di pot itu teman-teman yang penting dosisnya jangan tinggi-tinggi. Kalau dosisnya 1000 ppm kita gunakan itu aman. Ya, aman.